Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1074 Layanan Penjualan. Dimas Wu bergegas tanpa henti, dan langsung bergegas ke benua Jeoshu. Dia tidak sabar untuk mencapai benua Jeoshu, dan ingin melihat kakeknya Larvis Wu. Dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Larvis Wu. Dengan semangat dan harapan, Dimas Wu melakukan perjalanan semakin cepat dalam kehampaan. Setelah melewati siang dan malam, terbang selama hampir 1 hari 1 malam, Dimas Wu terbang keluar dari batas benua Azure Spirit. Ini masih basis kultivasi lanjutan Dimas Wu, siang dan malam. Hanya untuk memiliki kecepatan ini, orang biasa, setidaknya 3 hari 3 malam untuk keluar dari benua Azure Spirit. Begitu melangkah keluar dari perbatasan benua Changling, Dimas Wu tiba di gurun yang tandus dan sunyi. Tanah sepi ini penuh dengan pasir kuning, kosong dan sunyi. Setelah Dimas Wu melangkah ke dalamnya, terjadilah kemandulan abadi. Nafas dingin kesepian menembus ke tulangnya, membuatnya merasa dingin dari dalam keluar, dan bahkan lubuk hatinya benar-benar dingin. Dan angin yang bertiup di padang pasir bercampur semburan pasir kuning membuat orang tidak nyaman untuk bernafas. Dimas Wu berhenti dan berhenti di udara, menatap dalam ke pasir kuning yang tak berujung. Dia samar-samar merasa sepertinya ada badai luar angkasa yang mengerikan yang membuatnya mengambang. Dimas Wu tak bisa menahan gemetar hatinya. Ia justru merasa ragu dan gelisah. Saudaraku, tahan pikiranmu, jika tidak, kamu akan sangat berbahaya. Tiba-tiba, suara laki-laki yang jelas terdengar di telinga Dimas Wu. Mendengar hal tersebut, Dimas Wu mengangkat semangatnya dan tanpa sadar menstabilkan pikirannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menoleh dan melihat sumber suara tersebut. Dia melihat seorang pemuda tampan dengan kulit putih terbang dari arah lain. Pemuda tampan itu dengan cepat terbang ke sisi Dimas Wu. Lah memandang Dimas Wu dan tersenyum tipis dan berkata, "Napakah kamu datang dari benua Changling?" "Aku dari benua Tianyu. Namaku Michel Mo, kalau kamu?" Dimas Wu menatap Michel Mo. Dari orang ini, Dimas Wu tidak merasakan permusuhan, dan Michel Mo baru saja mengingatkannya. Dia bisa menahan pikirannya dan menghindari masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, bagi Michel Mo, Dimas Wu tidak terlalu menjijikkan. Dia dengan lemah menjawab, "Dimas Wu." "Dimas Wu, nama yang bagus." Michel Mo setengah bercanda. Dimas Wu juga cukup emosional. Dia berkata dengan penuh arti, "Takdir masih bergantung pada dirimu sendiri. Nama hanyalah gelar saja." Michel Mo tersenyum dan berkata, "Hanya bercanda, jangan serius. Ngomong-ngomong, apa kamu mau pergi ke benua Jeoshu?" Dimas Wu mengangguk dan berkata, "Ya." Michel Mo mendengarkan kata-kata Dimas Wu, tiba-tiba menyembunyikan senyumnya, dan menunjuk ke gurun yang tandus. Serius berkata, benua Jeoshu bukanlah tempat yang baik. Soalnya, gurun ini sebenarnya adalah formasi membutakan yang diletakkan oleh orang-orang di benua Jeoshu, untuk mencegah orang dari benua lain memasuki 9 benua. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu akan dalam bahaya. Mendengar perkataan Michel Mo, Dimas Wu mencermati gurun tak berujung ini dan mengamatinya dengan cermat. Tak sulit menemukan meski ada pasir kuning di mana-mana, ada rasa hampa di mana-mana. Seperti yang dikatakan Michel Mo, gurun ini sebenarnya adalah penutup mata. Orang-orang di benua Jeoshu tidak ingin menggunakan tenaga kerja untuk menghentikan orang luar memasuki batas benua Jeoshu, jadi mereka membuat berbagai formasi di sekitar perbatasan benua Jeoshu. Hamparan gurun pasir ini adalah salah satunya. Orang-orang di benua Jeoshu menggunakan berbagai formasi sebagai pos pemeriksaan tingkat pertama untuk mencegah orang luar memasuki benua Jeoshu. Mereka yang memiliki kekuatan terlalu rendah akan dihilangkan di pos pemeriksaan tingkat pertama karena mereka tidak dapat menembus penghalang. Setelah Dimas Wu mengamati tempat ini,
dia melihat ke arah Michelle Mo lagi dan berkata, "Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu familiar dengan tempat ini." Meskipun Dimas Wu tidak melawan Michelle Mo, dia tahu bahwa orang ini tidak memusuhinya, namun antusiasme pihak lain nampaknya sedikit berlebihan. Dimas Wu mau tidak mau bertanya. Setelah mendengar ini, Michelle Mo tersenyum lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, aku, Michelle Mo, adalah peta hidup di persimpangan medan ini. Tidak ada yang tidak aku ketahui di sini." Berbicara tentang ini, dia mengurangi senyumannya lagi, menatap Dimas Wu dengan serius, dan melanjutkan, "Saudara Dimas. Melihat jodoh kita, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Benua Jiushu ini, kamu tidak akan bisa keluar setelah masuk." Dimas Wu mengubah ekspresinya dan bertanya, "Kenapa?" Michelle Mo tidak menyembunyikannya, dan berkata terus terang, "Karena daerah sekitar benua Jiushu sangat rumit, dan formasi yang lebih rumit. Seluruh benua Jiushu seperti tong besi. Pertahanannya sangat ketat. Bahkan jika kamu beruntung dan melewati rintangan dari formasi ini, kamu pasti tidak akan bisa bertahan dari blokade para pembela benua Jiushu." Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika terburu-buru ke benua Jiushu seperti ini, kamu hanya bisa mati. Dimas Wu memandang serius Michelle Mo. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Apa yang dikatakan pria ini sepertinya bukan masalah, tapi sikapnya sangat aneh. Dimas Wu menatap Michelle Mo dalam-dalam, matanya penuh sorotan. Michelle Mo melihat Dimas Wu terlihat curiga, dan dia tidak peduli. Dia merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, "Tapi saudara Dimas, kamu beruntung bertemuku hari ini, aku ada peta hidup. Ada cara untuk membantumu pergi ke benua Jiushu." Mendengar ini, Dimas Wu mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Melihat Dimas Wu bergerak, Michelle Mo langsung heboh. La mengeluarkan peta langsung dari sakunya dan berkata serius kepada Dimas Wu, "Peta ini digambar sendiri. Peta itu berisi area ini. Jangan bicara tentang pertahanan, sekalipun ada pohon atau batu, aku akan menggambar untukmu dengan jelas. Dengan peta ini, kamu dapat memasuki Jiushu dengan aman dan tak perlu khawatir." Dimas Wu melihat peta di tangan Michelle Mo dan bertanya-tanya, "Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu memberiku peta ini?" Michelle Mo menyimpan peta di tangannya, dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Ya, pertanyaan bagus, kita tidak pernah saling kenal. Sungguh tidak baik bagiku untuk memberikan peta begitu tergesa-gesa." Saat dia berkata, Michelle Mo mengedipkan matanya dan berbisik, "Mengapa kamu tidak melakukan ini, saudara Dimas? Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikan peta ini sehingga kamu dapat mengambilnya dengan nyaman, kan?" Mendengar kata-kata tersebut, Dimas Wu menjadi sangat jelas. Michelle Mo yang sekian lama antusias dengan dirinya sendiri ini telah beberapa kali menjualnya, dan akhirnya ternyata menjual peta. Pada analisis akhir, baru saja bertemu dengan seorang pembohong yang menjual peta. Sekarang, wajah Dimas Wu sudah tidak bagus lagi, sikapnya jelas sudah mendingin. Dia sedikit melengkungkan mulutnya, dan berkata dengan dingin pada Michelle Mo, "Lihat penampilanku yang lusuh, menurutmu aku bisa memberimu keuntungan apa?" Makna penolakan Dimas Wu sudah jelas, tapi Michelle Mo sepertinya cuek. Bukan hanya dia pergi tanpa akal, tapi juga diintensifkan. Dibujuk dengan getir, "Oh, kamu mengatakan itu tentang dirimu, tapi itu salahmu. Sejak zaman kuno, orang yang membuat hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Dilihat dari pakaianmu, kamu pasti orang rendahan yang melakukan hal-hal besar, jika tidak, kamu juga tidak akan pergi ke benua Jiushu. Untuk orang-orang sepertimu yang melakukan hal-hal penting, yang hilang adalah beberapa peluang, dan peta di tanganku adalah hal baik yang bisa membuatmu semakin kuat. Bagaimana? Apa kamu mau? Ini sangat murah." Dimas Wu melihat potensi seorang pengusaha dari Michelle Mo. Pria ini memiliki kulit yang tebal dan stamina yang kuat. Dia terlihat seperti plester kulit anjing. Dia tidak bisa pergi. Dia melihat ke arah Michelle Mo tanpa berkata-kata dan berkata langsung, "Tidak ada uang." Michelle Mo sedikit mengernyit,
bertanya-tanya, uang. Apa itu uang? Setelah bertanya, Michelle Mo mengangkat peta di tangannya lagi, dan kemudian mempromosikan, saudaraku, menurutku kamu seharusnya cukup bagus. Beri aku beberapa batu roh untuk peta ini, bagaimana? Ini adalah dunia yang menghormati seni bela diri. Di tempat ini, barang yang digunakan untuk berdagang bukan uang seperti di bumi, tapi batu roh. Yang disebut batu roh adalah sejenis benda spiritual, yang dapat digunakan untuk memperbaiki instrumen magis. Pil pemurnian bahkan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Karena peran batu roh relatif besar dan kegunaannya lebih luas, maka di sini batu roh adalah barang baik yang ingin didapatkan semua orang, dan juga menjadi media bagi semua orang untuk bertukar barang. Dimas Wu menjadi sedikit tidak sabar dengan Michelle Mo. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya apa-apa, kamu cari saja orang lain. Usai berbicara, Dimas Wu langsung mengabaikan Michelle Mo. Terus terbang ke depan. Melihat hal ini, Michelle Mo langsung terbang ke depan, menghentikan Dimas Wu, dan menguntit, saudara Dimas, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Benar-benar berbahaya di depanmu. Jika kamu terburu-buru seperti ini, kamu hanya membahayakan dirimu sendiri, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, kamu berikan barang lain yang berharga, dan petaku akan lebih murah untukmu. Hei, jangan abaikan orang. Apa yang bisa kamu diskusikan? Selain peta, aku juga punya banyak harta yang bisa membantumu memasuki Jiushu dengan lancar. Lihat, yang mana yang kamu inginkan. Aku hanya perlu mendapatkan makanan. Saat Michelle Mo mencoba membujuknya, dia mengeluarkan lebih banyak barang dari sakunya, termasuk makanan dan minuman, serta beberapa serba-serbi yang sangat usang. Dimas Wu akhirnya berhenti terbang dan menatap Michelle Mo. Dia menatap Michelle Mo sejenak, lalu melihat barang di tangan Michelle Mo, dan kemudian berkata dengan suara dingin, apa petamu benar-benar berguna? Michelle Mo mengangguk dengan panik. Ditegaskan, tentu saja, aku dapat menggunakan semua milikku untuk menjaminnya, peta ini pasti dapat membantumu. Sebelum Michelle Mo selesai berbicara, tiba-tiba Dimas Wu mengangkat pedang pembekuan darah di tangannya dan bertanya pada Michelle Mo, kamu mau pedang ini? Ini terlalu mahal, ini terlihat seperti pedang yang hebat. Mata Michelle Mo bersinar, dan dia menatap tajam ke pedang pembekuan darah di tangan Dimas Wu, dan berkata dengan tidak percaya. Michelle Mo juga seorang kultivator, ia telah lama memperhatikan pedang pembekuan darah di tangan Dimas Wu. Meskipun ia tidak tahu apa itu pedang, ia dapat merasakan bahwa pedang ini jelas merupakan pedang yang langka dan berharga. Karena alasan inilah bahwa ia yakin Dimas Wu adalah orang yang luar biasa. Jika kamu mau, aku akan menggunakan pedang ini untuk menukar peta denganmu. Kata Dimas Wu tanpa mengubah wajahnya. Pedang pembekuan darah ini milik Nergal Bai, dan bukan milik Dimas Wu. Dimas Wu tahu bahwa pedang pembekuan darah adalah pedang bagus yang tidak pernah terjadi, tapi dia tidak menyukainya. Michelle Mo mendengar apa yang dikatakan Dimas Wu. Seluruh orang itu terpana. Lah menjerat Dimas Wu. Lah hanya ingin mendapatkan beberapa batu roh dari Dimas Wu dan makan. Lah benar-benar tidak menyangka Dimas Wu begitu murah hati. Saudaraku, begitu transaksi ini selesai, kita tidak bisa kembali. Setelah terkejut, Michelle Mo langsung menekankan pada Dimas Wu. Segera, dia dengan cepat meremas peta di tangannya ke tangan Dimas Wu, lalu mengambil pedang pembekuan darah Dimas Wu, dan mengaguminya. Adapun Dimas Wu, dia menyebarkan peta dan melihatnya dengan cepat. Setelah itu, Dimas Wu mengerutkan kening, dan alisnya tampak mengerut. Peta ini memang tergambar dengan sangat jelas. Dimas Wu melihat kompleksitas medan lebih jelas, dan formasi di dalamnya semakin misterius dan tak terhitung jumlahnya. Memang tidak mudah untuk menembus Jiushu. Michelle Mo selesai mengagumi pedang pembekuan darah dan menyimpannya. Melihat tampang Dimas Wu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana? Aku tidak salah, kan? Dimas Wu menyimpan petanya,
melihat dalam-dalam pada Michelle Mo, dan bertanya, "Kamu bisa menggambar peta ini? Kamu pasti bukan orang biasa. Bagaimana kamu bisa berada di tempat sepi ini, melakukan bisnis kecil seperti ini?" Sebuah peta sederhana berisi ratusan jenis informasi-formasi, dan setiap jalan dan setiap krisis ditandai dengan jelas oleh Michelle Mo. Mereka yang dapat menggambar peta semacam ini, kecuali metode pertempurannya. Selain mengetahuinya dengan baik, dia juga perlu memiliki ingatan dan wawasan yang luar biasa. Terlihat bahwa Michelle Mo bukanlah orang biasa. Dimas Wu mau tidak mau melihat Michelle Mo beberapa kali lagi. Michelle Mo menjawab dengan ekspresi malu, "Jangan memujiku seperti itu, aku jadi malu, N." Melihat Michelle Mo, saya tidak ingin mengatakan, Dimas Wu tidak menindaklanjuti, dia hanya berkata dengan suara serius, "Oke, aku ingin melanjutkan perjalananku, kamu lanjutkan jual petamu." Bagaimanapun juga, Dimas Wu kembali terbang dan terbang ke depan. Kali ini, Michelle Mo tidak menghentikan Dimas Wu, tapi menoleh ke punggung Dimas Wu dan berkata dengan lantang, "Saudara Dimas, demi kamu dengan murah hati memberiku pedang yang begitu berharga, aku akan memberimu satu barang lagi." Setelah berkata, Michelle Mo melambaikan tangannya pada Dimas Wu. Boom! Tiba-tiba, cahaya putih menyapu tubuh Dimas Wu dengan cepat. Cahaya putih yang mencolok. Di bawah kaki Dimas Wu, terbentuk lingkaran, mengambang di kehampaan, seperti cahata, membungkus tubuh Dimas Wu. Aku memarasit sinar pikiran dewa dalam lingkaran putih yang terbelah dan meninggalkannya padamu. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa langsung bertanya padaku. Saat berikutnya, lingkaran putih di bawah kaki Dimas Wu tiba-tiba keluar suara dari Michelle Mo. Wajah dingin Dimas Wu. Baru setelah itu dia sedikit melakukan pemanasan. Dia melihat ke lingkaran putih di bawah kakinya dan tersenyum ringan, "Layanan penjualanmu cukup bagus." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.